Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berkat limpahan rahmat, hidayah, hinayah serta nikmat iman dan Islam. Dan selawat serta salam mari kita ajukan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli. Nabi sebagai rahmatan lil alamin, Nabi sebagai uswatun hasanah bagi kita semua. Oke teman-teman, kali ini mungkin saya akan meresensi sebuah buku yang ditugaskan oleh Bu Aulia Anwar. Itu adalah salah satu guru bahasa Indonesia saya. Oke, saksikan. Mungkin kita akan meresensi sebuah buku. Tapi sebelum masuk ke pembahasan meresensi sebuah buku, ada kalahnya kita mengulas kembali apa sebenarnya itu resensi. Oke, resensi itu mengulas atau membahas tentang sebuah isi dalam buku tersebut. Oke, mengulas atau meringkas, mereview tentang isi pada buku tersebut. Setelah kita mengetahui apa sebenarnya itu resensi, secara sederhananya resensi adalah mengulas atau meringkas tentang isi di dalam buku tersebut. Kita melihat atau mereview buku tersebut. Apakah buku tersebut bagus untuk cocok untuk pembacanya, bagus untuk diminati oleh sebagian orang, ataukah buku tersebut bagaimana maksud dan tujuannya. Itu adalah pentingnya dari sebuah resensi. Dan setelah kita tahu arti atau makna sederhana tentang resensi tersebut, ada kalahnya kita tahu sebelum resensi sebuah buku, ada kalahnya kita tahu apa unsur-unsur yang membangun dari sebuah resensi tersebut. Yang pertama, judul buku. Dan yang kedua, identitas buku yang terdiri dari judul judul buku tersebut, pengarang, penerbit, tahun terbit, cetakan, ataupun harga buku tersebut. Jadi meresensi sebuah buku itu perlu kita perhatikan unsur-unsur tersebut. Dan unsur yang ketiga, isi resensi buku. Apa isi yang terkandung dalam buku tersebut, apa unsurnya, dan apa isi yang diceritakan dalam buku tersebut. Yang keempat, penutup resensi tersebut berupa apa maksud dan tujuan buku tersebut diciptakan, kepada siapa buku tersebut ditujukan. Itu pentingnya sebuah resensi atau unsur-unsur dari sebuah buku tersebut. Saya akan meresensi sebuah buku. Yang kali ini saya akan meresensi buku yang berjudul Surga Juga Buat Remaja Loh. Jadi kalau kita mendengar judul-judul begini pasti muncul di benak antum bahwa ini ditujukan kepada remaja. Dan kita akan meresensi isi dari buku tersebut. Yang pertama, kalau kita ingin meresensi, ada judulnya. Seperti yang saya sebutkan tadi, judulnya Surga Buat Remaja Loh. Dan kita akan dan penulisnya itu atau pengarangnya adalah Iwan Januar. Tapi dari buku tersebut adalah Gema Insani Press atau GI Press. Gema Insani Press. Dan cetakan dari buku tersebut, dia adalah cetakan yang pertama Jumadil Akhir 1424 Hijriah atau bulan Agustus pada tahun 2003. Jadi ini buku sudah lama sekali 2003. Ini sebelum saya lahir. Oke, halaman dari buku ini berjumlah 196 halaman dengan dimensi 17,3 cm. Jadi ini adalah
Tebalnya ini 193 halaman. Dan keseluruhan dari tebal ini 196 halaman. Kalau kita masukkan kata pengantar dan daftar isi dari buku ini. Buku ini diterbitkan di Jakarta. Oke. Setelah kita tahu identitas dari buku tersebut, kita akan masuk ke dalam isi dari buku tersebut. Untuk apa sih buku ini ditujukan, untuk apa sih buku ini dibuat? Jadi kita akan meresensi isi dari dalamnya buku ini. Oke. Nah, seperti yang kita tahu bahwa buku ini yang berjudul Surga Juga Buat Remaja loh. Pasti kita berpikir bahwa surga itu bukan hanya buat orang-orang tua saja, bukan hanya buat orang yang sudah lanjut usia, bukan hanya kita harus mengejar surga itu kalau sudah tua, tapi sejak dini, sejak remaja kita harus mengkaji Islam, sejak remaja kita harus memahami apa pentingnya itu Islam, dan sejak remaja kita harus mentaati perintah-perintah Allah dan menjauhi larangannya. Dan kalau kita mau bilang Islam itu yang mengatur kehidupan, dari apa yang kita kerjakan, sekecil apapun yang kita perbuat, Islam mengaturnya. Jadi Islam itu aturan yang sangat sempurna. Di bab pertama dia membahas tentang Allah itu ada, penciptaan Allah itu ada, Allah itu ada. Jadi kalau ada yang orang yang sosialis yang mengatakan bumi tercipta dari benturan, bumi tercipta dari ledakan, itu adalah pemikiran yang sangat fatal, pemikiran yang sangat tidak bisa dituju oleh akal, tidak bisa kita pahami dengan logika. Buku ini membahas tentang akidah dulu, lebih ke meyakinkan kita bahwa Allah itu benar-benar ada. Dan kalau kita sudah yakin bahwa Allah itu ada, dan setiap perbuatan kita akan dicatat oleh Allah, akan dicatat oleh malaikat-malaikatnya, dan akan dipersaksikan oleh Allah SWT, akan membuat kita terbangun jiwa akidah kita. Ya, dalam buku ini setelah dia membahas tentang akidah, ini membahas tentang Islam yang lebih dalam lagi. Oke, kelebihan dari buku ini adalah bahasanya yang sangat mudah dipahami oleh para remaja. Apalagi buku ini ditujukan kepada remaja, dan buku ini bermaksud untuk menyadarkan para remaja bahwa kalau kita masih remaja, kita janganlah berbuat semaunya, berbuat melanggar perintah Allah. Jadi kita harus menaati perintahnya tanpa membolak-balikkan faktanya, seperti mengambil bagian dari Al-Quran dan bagian dari yang lainnya itu ditinggalkan. Jadi tidak boleh begitu. Kita harus mengambil seluruh dari isi Al-Quran. Ya ayyuhallazina amanu atiullaha wa atiur rasulah wa ulil amri minkum fa in tanazzatum fi shay'in farudduhu ila Allahi wa rasul in kuntum tu'minuna billahi wal akhir dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Jadi kita diperintahkan untuk menaati Allah, menaati Rasulnya yang diturunkannya as-sunnah atau al-hadis, menaati Allah yang diturunkannya Al-Quran, dan menaati perintah pemimpin yang ada di antara kita, yang pemimpin di antara kita, dengan berlandas kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi kelebihan dari buku ini kita dapat mengetahui, ya seperti kita lihat bahwa buku ini agak berwarna kekuningan, Oke. Jadi buku ini bukan kekurangan dari warna kuningnya. Biasanya itu buku berwarna kuning
bukan karena lamanya buku tersebut atau sudah sejak lama buku tersebut. Ketika buku ini warna kuning, pembaca lebih mudah, dan ketika pembaca membaca lebih lama, pembaca lebih tidak lelah, tidak letih matanya untuk membaca ini, karena ini didesain berwarna kuning. Dan itu kenapa pembaca lebih banyak, biasa orang yang suka membaca buku lebih banyak yang memakai kacamata, karena buku tersebut sangat terang dan sangat menonjol warnanya. Jadi ketika pembaca terlalu lama, bisa jadi matanya bisa rusak. Tapi kalau buku yang setipis ini tidak terlalu tebal, bolehlah berwarna putih. Lebih bagus berwarna putih. Jadi itu adalah tujuan kenapa pembuat dari buku tersebut, pendesain dari buku tersebut membuat buku tersebut berwarna kuning, bukan tanpa alasan. Dan kalau kita mau lihat lagi, seperti buku ini yang didesain berwarna kuning, ini lebih kuning lagi, saya bisa dilihat lebih kuning lagi, dan ini lebih tebal lagi, sangatlah tebal, mungkin halamannya lebih dari 500 halaman. Jadi kalau kita membaca ini, kalau berwarna putih itu bisa lebih melelahkan mata. Kalau berwarna kuning ini bisa lebih lama dan lebih efisien untuk mata kita. Oke. Buku yang kedua akan saya review atau akan saya bahas adalah Menjadi Pembela Islam. Mungkin saya pernah membahasnya di video sebelumnya. Oke, langsung saja kita bahas. Jadi penulis dari buku ini adalah M.R. Kurnia atau M. Rahmat Kurnia. Buku ini didesain oleh Ishak, dan penerbitnya adalah Al-Azhar Press. Berjumlah 172 halaman dengan dimensi 15,5 kali 23,5 cm, dengan cetakan ke-10 pada bulan Mei 2017 Masehi, bulan Sya'ban 1438 Hijriah. Ini adalah cetakan yang ke-10. Jadi desain dari covernya lumayan bagus, tujukan kepada semua orang yang ingin mengerti apa itu Islam, ingin mengenal apa hakikat hidup dalam Islam, ingin memahami persoalan pokok yang terjadi di tengah-tengah masyarakat sekarang, dan ditujukan kepada para aktivis pejuang agama ini, para aktivis dakwah. Jadi ini cocok sekali buat kita yang ingin mengerti apa itu Islam. Karena saya sudah bahas di video sebelumnya, jadi saya singkat saja bahwa saya mengambil kesimpulan bahwa Islam itu agama rahmatan lil alamin, agama seluruh alam, tidak mengenal baik itu orang Islam, orang kafir, munafik. Islam itu mengatur kehidupan agama. Jadi ada aturan Islam yang mengatur kehidupan agama tersebut. Dan taatilah perintah dari Allah yang diturunkannya Al-Quran, taatilah perintah dari Rasulullah Muhammad yang diturunkannya al-hadis atau as-sunnah, dan taatilah perintah-perintah yang terdapat, yang ada di sekeliling kita, perintah dari orang tua, perintah dari pemimpin-pemimpin yang taat kepada Allah. Dan jika ada pemimpin yang zalim terhadap umatnya, kita harus mengkritik, kita harus tegas terhadap mereka. Jangan sampai kita diberikan azab oleh Allah Subhanahu wa taala dengan keteledoran kita sebagai umat.
kita tidak mampu menegur pemimpin-pemimpin kita. Oke, mungkin itu saja pembahasan kali ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi